Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi mengenai Raden Dewi Sartika. Pada masa Dewi Sartika, kaum wanita masih sering dipandang remeh oleh kaum laki-laki, terutama yang berpendidikan tinggi. Pada saat itu, wanita belum mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, Dewi Sartika pun berjuang keras untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi kaum wanita. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Ia dilahirkan dari keluarga priayi Sunda, yaitu sekelas bangsawan. Ayahnya bernama Raden Somanagara dan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas. Ayahnya merupakan pejuang kemerdekaan pada masa itu. Kedua orang tua Dewi Sartika menentang pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, orang tuanya bersikeras untuk menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Raden Somanagara ini menentang pemerintah Hindia Belanda pada saat menjadi patih di Bandung. Hal tersebut menyebabkan istrinya dibuang ke Ternate. Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak dari ibunya, yang bernama Arya, di mana pada saat itu ia menjabat sebagai patih di Cicalengka. Dewi Sartika diasuh oleh pamannya lantaran ayahnya meninggal dunia, dan juga ibunya yang telah diasingkan ke Ternate. Dari sang paman, Dewi Sartika mendapat ilmu pengetahuannya terkait adat budaya Sunda. Dewi Sartika juga mempunyai wawasan mengenai kebudayaan Barat yang didapatkan dari seorang nyonya asisten residen berkebangsaan Belanda. Kedua orang tua Dewi Sartika sebenarnya sudah mengenalkan pendidikan sedari kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan. Oleh sebab itu, ia sudah menunjukkan potensinya dalam dunia pendidikan saat masih kecil. Dia seringkali bermain guru-guruan dengan anak seusianya. Karena mahir membaca dan menulis, Dewi Sartika sering berperan sebagai guru. Ia juga memiliki kemampuan dalam berbahasa Belanda. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi. Saat remaja, Dewi Sartika kembali ke Bandung dan tinggal bersama ibunya. Ia semakin yakin untuk mewujudkan cita-citanya selama ini, yaitu mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk memajukan pendidikan untuk kaum wanita. Cita-citanya tersebut sejalan dengan cita-cita yang dimiliki oleh pamannya. Namun, cita-citanya tersebut sulit untuk diwujudkan karena hukum adat pada saat itu yang mengekang kaum wanita untuk berpendidikan. Pada tanggal 16 Januari 1904, setelah berkonsultasi dengan Bupati Raden Agung Martanegara, Dewi Sartika membuka sebuah sekolah yang bernama Sekolah Istri atau sekolah perempuan pertama yang ada di Hindia Belanda. Sekolah Istri ini bertempat di ruang pendopo Kabupaten Bandung. Ia dibantu oleh dua saudara sepupunya, yaitu Nyonya Purwa dan Nyi Owit dalam mengajar. Murid angkatan pertamanya terdiri dari 20 orang. Pada tahun 1905, sekolahnya menambah kelas, sehingga membuatnya pindah lokasi ke Jalan Ciguariang, Kebun Cau. Tempat ini dibeli oleh Dewi Sartika dengan uang tabungannya dan bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Aga Suryawati. Suaminya juga seorang guru di Sekolah Karang Pamualang, yang saat itu merupakan sekolah latihan guru. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki putra bernama Raden Alto Suryawinata. Pada tahun 1912, sudah berdiri 9 sekolah istri di setengah dari seluruh kota-kota Kabupaten Pasundan. Tahun 1914, sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada tahun 1920, seluruh wilayah Pasundan lengkap memiliki Sekolah Keutamaan Istri. Pada bulan September tahun 1929, tepat saat Sekolah Keutamaan Istri berusia 25 tahun, Dewi Sartika mengadakan peringatan atas pendirian sekolah tersebut. Dan juga pada saat itu, Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas dedikasinya dalam bidang ini, ia dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Dimakamkan di pemakaman Cigagodan, Desa Rahayu, Kecamatan Cincem.
3 tahun kemudian, dimakamkan kembali di Komplek Pemakaman Bupati Bandung, di Jalan Karanganyar, Kabupaten Bandung. Dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa dan perjuangannya dalam pendidikan di Indonesia, Dewi Sartika diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut diberikan pada tanggal 1 Desember 1966. Sekian pemaparan mengenai Raden Dewi Sartika. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.